Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan yang diberkati. Apalagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Channel YouTube yang menyajikan firman Tuhan setiap paginya, yang merenungkan tentang anugerah, kasih setia, dan belas kasihan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kembali kita akan merenungkan Injil Yohanes pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bila Bapa kekal, sumber segala kasih karunia di dalam kehidupan kami. Sebab barang siapa percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau yang telah mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan keselamatan bagi kami. Bangkitkanlah kegirangan oleh karena selamat yang daripadamu. Terpujilah nama Yesus yang sudah membasuh dosa-dosa kami, menjadi penebus dosa seluruh umat manusia. Kami sambut dengan syukur firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mengundang kuasa Roh Kudus yang mengangkat hati kami, sehingga kami beroleh iman percaya saat kami mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita akan menyaksikan bagaimana Yohanes bersaksi tentang Yesus adalah Mesias. Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk dari bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes untuk yang kedua kali memberi kesaksian tentang Yesus. Yang pertama pada waktu dia sedang membaptis dan kemudian dia sedang menyampaikan berita pertobatan. Yang kedua ketika murid-muridnya ini datang kepadanya mengeluh tentang Yesus yang juga membaptis. Dia katakan di dalam ayat yang ke 28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian. Aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus yang mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kesaksian Yohanes itu sah.
Karena sorga pun memberikan kesaksian. Pada waktu dia membaptis Yesus, maka Roh Kudus turun di atas Yesus seperti burung merpati yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus adalah Mesias. Banyak orang yang pada waktu itu mendengarkan tentang kesaksian Yohanes. Dan untuk yang kedua kalinya, pada waktu murid-murid Yohanes dan orang Yahudi berselisih tentang penyucian, mereka datang kepada Yohanes. Mereka ini datang mempertanyakan tentang Yesus yang juga melakukan pembaptisan. Dan Yohanes memberi kesaksian, benar, saya bukan Mesias, tetapi ialah Mesias yang saya berikan kesaksian bahwa Yesuslah yang datang dari surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes bersaksi tentang Yesus, dia juga meneguhkan bahwa dialah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan, kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, harus kita mempersiapkan diri, persiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ketika mempelai laki-laki itu datang, sukacita Yohanes itu penuh. Sukacita Yohanes itu penuh dan berkata, ia harus makin besar dan aku harus semakin kecil. Tidak ada persaingan antara Yohanes dan Yesus. Demikian pula bagi kita saudara, kita yang menyatakan Yesus di dalam diri kita harus semakin kecil dan Yesus harus semakin besar. Artinya saudara ada kerendahan hati, muliakan Tuhan di dalam setiap perbuatanmu. Yohanes mempermuliakan Allah sebab dia diutus sebagai seorang hamba Tuhan untuk meneguhkan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita terpanggil untuk diselamatkan, ditebus dari segala dosa. Begitu kita mengalami keselamatan daripada Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidupmu. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Nyatakanlah Kristus di dalam segala perbuatanmu. Ia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Ketika murid-murid Yohanes dan seorang Yahudi mengeluh kepada Yohanes dan mengatakan bahwa Yesus sudah membaptis, akan Yohanes sedang berkata, tidak ada persaingan antara dia dengan Yesus. Justru Yesus yang datang dari sorga, dia akan semakin menyatakan kemuliaannya. Ia akan semakin besar, semakin berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sesudah Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, dia akan menyatakan dirinya dengan berbagai tanda-tanda heran dan mujizat. Bahkan dia akan memberitakan berita-berita surgawi. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Yohanes sedang mengatakan bahwa ia berasal dari dunia ini, berasal dari bumi ini, dilahirkan di bumi ini sebagai manusia yang lahir dari tubuh dan darah daging manusia. Tetapi Yesus datang dari atas, dari surga. Dan dia yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya di surga, apa yang didengarnya di surga. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksian surgawi itu. Tapi siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang datang dari sorga, ada orang Farisi di situ. Seorang Farisi yang berselisih dengan murid-murid Yesus. Tetapi di kesempatan yang lain yang sudah pernah kita renungkan di Injil Lukas, orang-orang Farisi menanyakan, dengan kuasa dari manakah engkau melakukan berbagai tanda-tanda itu? Padahal Yohanes adalah salah satu orang yang sudah memberikan kesaksian bahwa Yesus dengan tanda-tandanya dan semua yang dilakukannya, kesaksian itu berasal dari surga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, biarlah engkau percaya pada kuasa surgawi. Biarlah engkau percaya pada kesaksian Tuhan Yesus Kristus. Engkau percaya kepada kesaksian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja. Jangan sekali-kali kita mempertanyakan dari manakah kuasa Yesus. Yohanes sudah memberikan kesaksian, Yesus sudah menyatakan kesaksian. Murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi juga mendengarkan tentang kesaksian tersebut. Dan hanya orang-orang yang percaya dan mengakui bahwa Allah adalah benar, merekalah yang menerima kesaksian tersebut. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas.
Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Ketika seseorang tidak taat dan percaya kepada Yesus, murka Allah tetap ada di atas. Diberkatilah mereka yang percaya kepada Dia yang datang dalam nama Tuhan. Beberapa kesimpulan yang saya mau simpulkan di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kesaksian Yohanes, yaitu dia mengatakan, Yohanes bukanlah Mesias, tetapi Yesus adalah Mesias. Yohanes adalah sahabat mempelai laki-laki, dan sukacita dari sahabat mempelai laki-laki itulah yang ada di dalam dia. Yesus harus semakin besar, Yohanes harus semakin kecil. Demikian pula kita yang diselamatkan. Kita harus semakin kecil, Yesus yang ada di dalam kita yang harus kita nyatakan harus semakin besar. Yang kelima, Yesuslah yang datang dari surga yang memberikan kesaksian tentang surga. Dan barang siapa percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Saya akan bacakan kembali dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara percaya, hidup kekal. Taat juga akan melihat hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya dan ketaatan seperti koin dengan dua sisi mata uang. Saudara, barang siapa percaya, dia harus taat. Barang siapa mendengar, maka jangan keraskan hatimu, tapi lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ingat, firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan binasa. Taatlah kepada firman-Nya, maka murka Allah tidak akan tetap di atas. Saudara, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah pribadi yang datang dari surga, bersaksi tentang surga, menyatakan tentang Bapa. Dan barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak percaya, dia sudah menjadi bagian dari milik si pencuri yang mencuri, membunuh, membinasakan iman dari orang-orang percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia beroleh hidup karena Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dengan kelimpahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini sudah kami renungkan bahwa sungguh benar adanya Yesus adalah Mesias. Kami mau berdoa pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang meminta permohonan pokok doa pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi setiap kami yang percaya. Biarlah kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus datang dari surga. Yesus adalah Raja. Ketika kami percaya, maka murka Allah tidak tetap di atas kami, melainkan kami beroleh hidup. Hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Kami katakan, sebagaimana Engkau telah mengurapi kami, pengurapan-Mu itu benar adanya, dan pengurapan-Mu itu yang mengajarkan segala sesuatu yang kami perlukan. Kiranya firman-Mu menyertai kami, melingkupi kami, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diberkatilah keluar masuk kami, diberkatilah buah kandungan kami, adonan roti kami, pekerjaan kami diberkati. Kami tidak takut pada berita celaka. Kami diberkati. Segala pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala kuasa kegelapan yang hendak menyerang anak-anak Tuhan. Lewat sakit penyakit, lewat musibah, lewat kekurangan, lewat kemiskinan. Kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus.
operasi tidak akan menyentuh kami. Tubuh kami diberkati oleh Tuhan. Tubuh yang sehat dipulihkan diberkati. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara kami di dalam Kristus Yesus. Kami percaya kami diberkati, kami percaya kami dipulihkan, kami percaya kami lebih daripada pemenang, dan semua orang yang bersyukur diberkati oleh Tuhan berkata haleluya, amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. God bless you. Shalom.